Kukira Pertamax ternyata Pertalite. Apakah dari Anda ada yang terkena prank isu praktik oplos Pertalite menjadi Pertamax? Kasus dugaan korupsi Pertamina Patraniaga ini tidak hanya merugikan negara, namun juga melukai jutaan rakyat Indonesia. Mengapa kasus ini baru terungkap? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pengamat energi Fahmi Radi. Halo, selamat malam Pak Fahmi. Selamat malam, Mas Samar. Pak Fahmi, ini ramai bahwasannya masyarakat merasa ditipu membeli Pertamax namun ternyata Pertalite. Isu yang saat ini juga masih terus ramai di masyarakat dan juga masih terus diselidiki. Apakah kasus Pertamina Patraniaga oplos Pertamax ini seperti apa? Bagaimana praktiknya dan juga modusnya? Ya, jadi yang pertama saya ingin berdasarkan pengamatan saya itu ya. Pertama tentang kerugian negara yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah modus yang digunakan pelaku dalam melakukan mega korupsi tadi. Maka saya berkeyakinan bahwa pelakunya adalah mafia migas itu. Mafia migas ini adalah sekelompok orang yang bersekongkol untuk melakukan kejahatan bersama tadi. Nah, itu bisa dari pengambil keputusan di Pertamina atau Niaga tadi itu ya. Bisa juga dengan swasta tadi. Nah, modus yang digunakan ini sama persis termasuk dalam hal oplosan gitu ya. Jadi pada waktu itu saya sebagai anggota tim anti mafia migas itu menemukan bahwa pelaku itu melakukan oplosan tadi. Hanya bedanya kalau saat itu setelah tahun 2017 pengoplosan tadi dilakukan dengan melakukan downgrade gitu ya. Dari Pertamax ke premium, karena aku masih menggunakan premium tadi, sehingga secara teknis tidak menimbulkan masalah gitu ya. Tapi yang sekarang ini melakukan upgrade gitu ya, berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung, mereka membeli Pertalite, kemudian di blending gitu ya, di Jakarta gitu ya, di sekitar Jakarta, untuk membranding bahwa itu Pertamax gitu ya. Padahal sesungguhnya itu tidak hasil dari branding tadi. Nah, inilah yang merugikan bagi masyarakat karena dia mengeluarkan uang untuk membayar itu ya Pertamax, tetapi produk yang diperoleh itu Pertalite gitu ya, atau KW-nya Pertamax gitu. Baik, artinya ini Pak Fahmi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat begitu ya. Pertamina Patraniaga juga mengakui bahwasannya menambahkan zat aditif di Pertamax dan juga memberikan warna dengan alasan menambahkan value. Apakah ini memang diperbolehkan Pak Fahmi? Nah, metode pengoplosan tadi itu sebenarnya tidak membutuhkan peralatan yang canggih gitu ya. Kan Pertamina mengatakan bahwa dia tidak memiliki peralatan untuk pengoplosan tadi. Yang pernah saya lihat di Singapura itu ya, yang dibutuhkan adalah suatu tempat semacam storage gitu ya. Nah, itu bisa dikilang atau depo. Depo kan itu tempat penyimpanan BBM sebelum disalurkan ke SPBU tadi. Nah, dengan di depo tadi itu bisa digunakan untuk melakukan pencampuran tadi dengan menambahkan berbagai zat tadi gitu ya, yang menurut Pertamina itu zat warna-warna, mungkin juga campurkan sulfur supaya itu warnanya tadi mendekati Pertamax tadi. Nah, ini memang harus dibuktikan gitu ya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketidakpercayaan konsumen itu ya terhadap Pertamax tadi. Dan tadi misalnya dikatakan konsumen merasa ditipu. Nah, ini kira-kira berbahaya gitu, Mas. Pak Fahmi, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwasanya ini berbahaya. Apakah dampak signifikan dari tingkat kepercayaan publik terhadap Pertamina ini menjadi berkurang sehingga beberapa di antaranya beralih tidak menggunakan Pertamina lagi, namun juga menggunakan mungkin merek-merek lain yang berasal dari luar? Ya, saya kira ada beberapa kemungkinan itu ya. Konsumen bisa beralih dari Pertamina ke SPBU asing, khususnya untuk di Jakarta itu sangat memungkinkan gitu. Tapi itu kan tidak terjadi di daerah-daerah lain yang belum ada SPBU asing gitu. Tapi yang paling bahaya dampak itu, kalau ketidakpercayaan tadi meluas itu ya, konsumen merasa dibohongin, dia mengeluarkan uang untuk Pertamax, tetapi yang didapat adalah Pertalite tadi.
Nah, karena ketidakpercayaan tadi ada potensi gitu ya, bahwa konsumen akan migrasi daripada membayar pertamax lewat pertalite, ya mendingan pindah ke pertalite. Dia membayarnya seharga pertalite yang lebih murah, kemudian dapat pertalite tadi. Nah, ini akan menimbulkan masalah baru gitu ya. Kalau itu terjadi meluas bagi masyarakat konsumen, maka ini akan menambah beban APBN untuk menyediakan subsidi atau membiayai subsidi gitu ya. Itu akan semakin membengkak dan APBN akan keberatan itu, Mas Amar. Menambah beban APBN ya. Baik, Pak Fahmi, kita akan simak pernyataan pihak Pertamina Patraniaga yang mengaku menambahkan zat aditif ke Pertamax untuk menambah performa kendaraan berikut ini. Masyarakat, khususnya terkait kualitas BBM RON 90 dan RON 92. Jadi terkait skema penyediaan barang untuk produk gasolin. Produk ini kan gasoil dan gasolin. Saya izin menjelaskan yang gasolin dulu, karena ini isunya saat ini adalah gasolin. RON 90 dan RON 92. Dari Pertamina Patraniaga ada dua source, ada dua sumber. Satu sumber dari kilang Pertamina dalam negeri, yang kedua memang ada sumber yang pengadaan dari luar negeri. Kedua source ini untuk yang gasolin, baik 90 maupun 92, kita menerima itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Tidak dalam bentuk produk RON lainnya. Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima produk baik dari kilang maupun dari luar negeri itu adalah dalam bentuk RON 90. Untuk 92 juga sudah dalam bentuk RON 92, baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri. Dari kecuali Pertalite ada sedikit perbedaan, karena dulu Pertalite ini sebelumnya kan kita punya premium ya, RON 88, tapi saat ini sudah tidak ada. Perbedaannya adalah mungkin dengan badan usaha yang lain, mohon izin, setiap produk ini mempunyai formula yang menjadi keunggulan masing-masing merek. Baik itu Pertamax, mungkin juga badan usaha yang lain mempunyai produk unggulan yang ditaruh di produknya. Sedikit interupsi Pak Ketua. Jadi tadi RON 92 ada yang diimpor langsung dalam bentuk produk, ada yang diolah di kilang Pertamina Pak ya? Sumbernya kita itu dari dua Pak. Iya. Ya, demikian. Berarti yang dalam negeri dari kilang Pertamina kan? Iya. Nah itu tolong dijelaskan supaya publik lebih detail. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Baik Pak Fahmi, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya RON 90 dan juga 92 ini berasal dari dua source, baik dalam dan juga luar negeri. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang munculnya taruhlah isu itu ya, bahwa membeli Pertamax tapi dapat Pertalite, itu kan berasal dari keterangan dari Kejaksaan Agung gitu ya. Iya. Bahwa ada penyimpangan, dia membelinya Pertalite, kemudian mestinya membelinya Pertamax tapi membeli Pertalite gitu ya. Nah kemudian ya barangkali membeli juga Pertamax yang kemudian di blending di depo yang ada di Indonesia tadi gitu ya. Nah dalam blending tadi itu memang menambahkan beberapa zat gitu ya. Itu masuk zat adiktif juga gitu ya. Ada sulfur dan
lain halnya. Nah kemudian itu di blend gitu ya, untuk supaya tadi warnanya mirip tadi. Nah kalau kemudian Pertamina itu membantah, ini kan sesungguhnya sumbernya kan dari kejaksaan itu kan sudah sangat jelas dan sangat gamblang gitu ya. Itu barangkali yang memicu adanya isu tadi gitu ya. Ya. Kalau kemudian dibantah, saya kira tidak cukup Pertamina hanya membantah seperti itu gitu ya. Artinya Itu harus tidak ada pembuktian ya, Pak Fahmi. Nah, masa itu harus ada pembuktian, harus dilakukan uji gitu ya, secara objektif Ya. dengan mengambil beberapa sampling gitu ya, diuji. Kalau memang kemudian itu benar kualitas yang pertama, ya kemudian disampaikan ke masyarakat gitu ya. Tetapi baik. kalau ternyata terbukti, hasil uji tadi terbukti bahwa itu hasil blending, nah maka yang harus dilakukan oleh Pertamina adalah menarik seluruh produk Pertamax yang ada di seluruh SPBU di Indonesia tadi, kemudian menggantinya dengan Pertamax yang asli gitu, Ya. Mas. Baik, Pak Fahmi, melihat isu ini kan artinya ada kelemahan dari pengawasan tata kelola migas kita. Apa yang Anda lihat dari sini? Apa yang perlu dibenahi, utamanya untuk pengawasan ini? Ya, yang pertama tata kelolanya sendiri itu amat buruk gitu ya. Artinya dengan tata kelola tadi itu membuka peluang bagi mafia migas tadi untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan gitu ya, dalam rangka untuk memperoleh renta dari situ gitu ya. Misalnya ada penghalangan gitu ya, ada penghalangan untuk memproses minyak dari Indonesia tadi di kilang tadi. Nah, karena dihalangi kemudian dia harus ekspor. Tetapi untuk mengekspor tadi itu harus ada izin dari Pertamina gitu ya. Nah, maka apakah yang mengizinkan tadi atau menandatangani tadi juga mendukung upaya penghalangan tadi? Iya. Atau ada yang lain? Nah ini barangkali kejaksaan juga perlu, barangkali dia bisa juga sebagai tersangka gitu ya. Kalau benar dia menghalangi supaya impor minyak mentahnya itu bisa lebih besar, impor BBM-nya juga lebih besar, kemudian melakukan menaikkan harga jual ke Pertamina. Nah ini saya kira tindakan pidana yang merugikan bagi negara tadi. Artinya, Pak Fahmi, artinya harus ada langkah untuk mempersempit oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini beraksi begitu. Apakah perlu dibentuk badan khusus yang khusus untuk pengawas terkait dengan tata kelola migas ini? Saya kira tidak perlu dibentuk badan khusus, sudah terlalu banyak badan yang sesungguhnya tidak efektif juga. Ya. Maka saya pikir gitu ya, yang harus dilakukan oleh Pertamina Holding misalnya dirutnya, dia harus mengubah gitu ya tata kelola yang sekarang ini membuka peluang untuk adanya penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, tata kelola tadi syaratnya adalah accountable dan transparan gitu ya. Jadi kalau transparan tadi itu semua pihak bisa melakukan pengawasan tadi. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, jadi terjadinya penyimpangan oleh mafia migas tadi, selain tata kelola yang lemah itu karena pemimpin yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan itu tidak mempunyai integritas dan dia masih bisa tergoda oleh suap dan sebagainya gitu ya. Nah ini terbukti yang ditangkap itu tidak tanggung-tanggung. Di rut utama Patra Jasa yang gajinya itu besar sekali, kok masih serakah juga gitu ya. Nah artinya yang dipilih ditunjuk tadi itu tidak punya integritas tadi. Baik Pak Fahmi. Hal ini penting, setelah itu baru ada suatu pengawasan terhadap tata kelola tadi. Baik. Baik dari integritas dan juga pengawasan. Pak Fahmi, kita akan jeda sejenak, kita akan melihat informasi berikut ini. Kasus Pertamax oplosan ini juga menyita perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kita akan simak pernyataan Presiden berikut ini. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran
emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, Presiden Prabowo Subianto ini berkomitmen akan menindak tegas. Namun menurut Anda Pak Fahmi, apakah hukuman yang ada saat ini cukup memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Pak Fahmi? Ya, pemirsa, kami akan mencoba terhubung kembali bersama dengan Pak Fahmi, di mana tadi sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwasanya pemerintah ini akan menindak tegas dari apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan kasus oplos Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwasanya akan ada sejumlah dampak negatif dari ketidakpercayaan publik misalnya, di mana ini dapat menekan ataupun juga membengkaknya APBN. Selain itu pemirsa, dalam beberapa waktu lalu ada sejumlah kasus di mana masyarakat ini merasa dirugikan, terutama di Sulawesi yang seperti disampaikan bahwasanya ada sejumlah mobil mogok ketika telah mengisi Pertamax di salah satu SPBU yang ada di Sulawesi. Pemirsa, kita akan lanjutkan informasi berkaitan dengan kasus ini, namun kita akan mencoba kembali terhubung bersama dengan Pak Fahmi. Halo, selamat malam Pak Fahmi, apakah sudah kembali terhubung bersama kami? Ya, pemirsa, nampaknya kita masih mengalami kendala teknis bersama dengan Pak Fahmi dan kita akan lanjutkan perbincangannya nanti. Namun yang jelas bahwasanya kejadian ataupun juga insiden yang saat ini masih terus dilakukan penyelidikan dan bukan tidak mungkin ada beberapa kasus-kasus lain yang akan terbongkar berkaitan dengan pengoplosan dari Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Ya. Pemirsa, terbongkarnya permainan nakal pejabat di lingkup Pertamina yang mengoplos BBM Pertamax dengan RON 90 atau setara dengan Pertalite membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI membuka suara. YLKI mendesak agar Dirjen mengecek seluruh kualitas BBM Pertamax di penampungan atau kilang-kilang yang dimiliki oleh Pertamina. Selain itu, jika masyarakat merasa dirugikan, masyarakat juga bisa meminta uji petik melalui Lembaga Perwakilan Konsumen untuk memastikan kualitas BBM tersebut. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat juga berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina, yakni ke SPBU yang telah menjual Pertamax oplosan. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam proses penjualan BBM Pertamax oplosan, Pertamina juga harus memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin usaha perusahaan rekanannya. Masyarakat kalau memang sudah membuktikan bahwa itu produknya merusak kendaraannya, mesin mobilnya, ya kita masyarakat bisa meminta melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan ya perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu artinya benar nggak? Dan pemirsa, kami akan mencoba kembali terhubung bersama dengan Pak Fahmi Radi. Halo, selamat malam Pak Fahmi, apakah sudah terhubung bersama kami kembali? Ya pemirsa, nampaknya kami mengalami kendala audio bersama dengan Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi Radi sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga sebelumnya pemirsa telah mengundang perwakilan dari Pertamina Patra Jasa serta Kejaksaan Agung namun belum mendapatkan respon. Semoga sehat selalu Pak Fahmi, terima kasih telah bergabung bersama kami.